Sedikit menarik mundur ke belakang atau sekitar 10 tahun sebelumnya, kita masih mengenal FC Barcelona sebagai tim yang terus busungkan dada. Bahkan sebelum itu mereka sudah dikenal sebagai tim dengan segudang talenta bersama nama Ronaldinho, Samuel Eto'o, dan Lionel Messi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Barcelona kian temui titik sempurna ketika pelatih Pep Guardiola datang ke tim utama. 6 gelar dalam satu musim lamanya tentu jadi yang paling diingat. 2 gelar Liga Champions Eropa dan diikuti dengan trofi bergengsi lainnya menjadikan FC Barcelona sebagai pertunjukan sempurna dalam sebuah sirkus sepak bola. Pelatih, kiper, pemain belakang, gelandang, sampai ke ujung depan, semua diisi Barcelona dengan komponen menakjubkan. Sampai pada akhirnya tepat pada tahun 2015, Barcelona yang dihuni oleh Lionel Messi, Neymar Junior, dan Luis Suarez membuat raihan 3 trofi dalam satu musim kembali didapat. Capaian ketiga bintang fenomenal itu juga terbalut dalam catatan 363 gol secara bersama-sama. Barcelona diambang kedikdayaan, langkah kaki yang sulit dihentikan, dada yang sudah terlanjur mengembang, sampai dagu yang terbiasa menatap ke depan menjadi bukti dari sebuah mahakarya sepak bola asal negeri Katalan. Namun penggemar yang dahulu terbiasa menebak siapa yang jadi penjebol gawang lawan, kini dipaksa untuk merintih dalam ketidakpastian. Kalah atau menang jadi topik teranyar ketika tim kesayangan lakoni pertandingan. Lini masa keterpurukan FC Barcelona. Trigelar yang didapat pada musim 2015 seolah jadi sejarah sekaligus kutukan bagi FC Barcelona. Mereka memang boleh berbangga, namun dari situ pula kedikdayaan klub berjuluk La Blaugrana mulai dipertanyakan. Kompetisi Liga mungkin masih jadi yang menyelamatkan muka. Namun ketika bicara panggung Eropa, Barcelona tak ubahnya menjadi tim yang kehilangan rasa lapar. Liga Champions Eropa yang sempat jadi target setiap tahunnya kini hanya jadi lamunan yang entah kapan selesainya. Sejumlah momen epik yang diciptakan tim lawan pun kerap menjadi bahan guyonan untuk mengatakan bahwa Barcelona tak lagi punya senjata mematikan. Gol legendaris Kostas Manolas bersama AS Roma sampai sepakan pojok Trent Alexander-Arnold yang disambut meriah oleh para penggemar menjadi penanda kesengsaraan Barcelona di kompetisi level dewa. Itu belum termasuk amukan raksasa Jerman yang salah satu golnya diciptakan oleh pemain pinjaman asal Katalan. Miris memang, namun apa mau dikata, kekhawatiran penggemar akan perjalanan Barcelona tak sampai pada kegagalan di Eropa saja. Misalnya saja pada perekrutan pemain bintang yang berujung kekecewaan. Ousmane Dembele yang gagal teruskan kejayaan Neymar, Philippe Coutinho yang jadi rekrutan gagal dengan mahar kurang ajar, sampai Antoine Griezmann yang selalu gagal tunjukkan performa gemilang. Jadi cuilan kekesalan penggemar atas pergerakan manajemen yang dianggap sembarangan. Menghambur-hamburkan uang jadi topik yang selalu diangkat ketika pemain bintang gagal penuhi harapan. Seakan belum puas menabur garam di atas luka FC Barcelona, waktu kembali tunjukkan kekuasaan bahwa klub asal Katalan masih harus rasakan kepedihan. Pergantian pelatih yang sempat menebar kekhawatiran, perekrutan pemain yang terkesan asal-asalan, sampai pelepasan pemain andalan ke kubu rival, jadi tumpukan lara yang terus diterima para penggemar. Hingga pada akhirnya luka yang selama ini dirasa berujung pada kepergian bintang andalan asal Argentina. Bermula dari kebijakan manajemen yang tidak bisa diterima, Lionel Messi merasa ruang ganti Barcelona sedang tidak baik-baik saja. Sempat merasa semua itu akan mereda, La Pulga justru mendapati bahwa dirinya lah yang harus sampaikan salam perpisahan. Penunjukan pemimpin anyar bahkan tak mampu menahan kepergian sang bintang. Diketahui masalah finansial jadi penyebab utama dari segala permasalahan yang dialami FC Barcelona. Masalah finansial yang berujung pada penyewaan lapangan. Situasi Barcelona kini memang pelik. Ketika tim raksasa Eropa lainnya sibuk mencari tambahan amunisi, mereka justru sibuk mencari solusi dari permasalahan pemain yang bergaji tinggi, namun minim kontribusi. Jangan harap melihat keharmonisan di ruang ganti jika masalah gaji saja masih belum bisa diatasi. Melansir dari situs The Flanker, pada musim 2020-2021, Barcelona memiliki utang yang mencapai 1,35 miliar euro dengan kerugian 481 juta euro. Di dalamnya terdapat utang yang berkaitan dengan gaji pemain sebesar 390 juta euro,
dan utang bank senilai 533 juta euro. Tak hanya itu, pendapatan klub juga merosot tajam sebesar 26%. Situasi kian buruk ketika mereka hanya memiliki cash sebesar 60 juta euro. Efek dari kondisi finansial tersebut adalah penurunan batas gaji atau salary cap dari 383 juta euro musim 2020-2021 menjadi 97 juta euro pada musim 2021-2022 lalu. Dengan keterbatasan itu, pemain seperti Miralem Pjanic sampai Antoine Griezmann sampai Philippe Coutinho yang memiliki beban gaji tinggi namun dianggap minim kontribusi dibiarkan pergi. Salary cap yang memang diberlakukan untuk tujuan menghindari pengeluaran klub secara berlebih, memastikan kelangsungan hidup klub, sampai memperkuat kesetaraan untuk mencapai persaingan yang lebih kompetitif, juga membuat klub sekelas Barca kudu menegosiasi ulang gaji pemain, seperti Gerard Pique, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Dalam upaya menjaga kestabilan finansial klub, Laporta dikatakan berhasil membuat Barcelona menjalin kerjasama dengan perusahaan musik streaming Spotify. Spotify mau menjalin kerjasama dengan Barcelona karena mereka ingin menggabungkan dua ranah yang dianggap besar, yakni musik dan olahraga sepak bola. Melalui kerjasama itu, Spotify akan menjadi sponsor utama dan meletakkan nama perusahaan tepat di depan jersey pemain, menggantikan Rakuten mulai musim 2022-2023 mendatang. Lebih dari itu, Spotify juga dikabarkan bakal menjadi nama stadion baru Barca, menggantikan Camp Nou sejak pertama kali dibuka pada 1957 silam. Namun nampaknya segala upaya yang telah dilakukan masih belum benar-benar bisa menyeimbangkan keuangan klub. Barca yang diserang bertubi-tubi akan pemberitaan krisis melakukan langkah baru, yaitu dengan meminta pemain dan seluruh staf untuk mau memangkas gaji sebesar 50%. Seperti dilaporkan Gol, hal itu dilakukan karena Barca terus ditekan pihak La Liga soal pembatasan gaji. Kendati demikian, klub tidak memaksa pemain untuk melakukan pemotongan gaji. Mereka akan diberi pilihan lain berupa hengkang dari klub bila tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Maka wajar bila spekulasi tentang masa depan pemain macam Frenkie de Jong, bahkan sosok potensial seperti Pedri dan Ansu Fati terus berkembang. Cara lain yang dilakukan oleh manajemen Barca dalam menyiasati masalah finansial kali ini adalah dengan mengumumkan bahwa stadion kebanggaan Camp Nou bisa digunakan oleh penggemar untuk melangsungkan pernikahan. Seperti dilaporkan Sport Bible, Barcelona memberi paket harga dari yang termurah senilai 1.600 euro atau setara 24 juta rupiah hingga yang paling mahal berada di angka 13.500 euro atau setara dengan 208 juta rupiah. Dikatakan harga termurah sudah termasuk dalam paket Foundation Lounge dan diperuntukkan bagi 25-50 orang yang bisa menghadiri acara tersebut. Sementara yang termahal, sang penyewa bisa mengundang 300-1.000 orang dalam pernikahan mereka. Paket tersebut juga sudah termasuk penggunaan ruangan selama 6 jam dan bantuan dari pihak Barcelona terkait kebersihan tempat. Dengan kondisi yang terbilang masih diselimuti ketidakpastian, mampukah Barcelona bertahan di level teratas? Atau malah kemunduran bakal jadi hal yang sulit dibantah?